Ya Pak, terkait audiensi hari ini ada yang bisa disampaikan? Ya, teman-teman media, siang hari ini kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI datang beraudiensi dengan Ibu Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia. Kita tahu bahwa tupoksi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu melindungi, mengawasi, dan menjamin keamanan, kualitas, khasiat, dan kemanfaatan dari baik itu obat, suplemen, kosmetik, termasuk pangan yang sangat luas, termasuk kandungan gizinya. Jadi sebagai lembaga penjamin, kita melahirkan banyak sertifikat dan juga bermanifestasi di situ ada hal yang baik-baik hubungannya dengan pengawasan kami, tapi banyak juga yang bermanifestasi ilegal, fraud, dan bersifat kriminal, khususnya yang berhubungan dengan sosial media, digital, cyber, sangat banyak. Jadi dari seluruh penjualan itu ternyata 60% itu dinominasi dari penjualan yang sifatnya digital, online. Nah, oleh karena itu tentu sebagai lembaga yang diberi kewajiban untuk melindungi rakyat Indonesia, sementara domain yang mengawasi hubungannya dengan kerja-kerja online, baik itu cyber, sosial media, penjualan online, e-commerce, dan sebagainya, itu bukan di kami. Nah, kemudian yang kedua, kami sekarang ini lagi proses asesmen akreditasi untuk mendapatkan pengakuan dunia menjadi namanya WLA, WHO List Authority. Itu posisi yang sangat terhormat karena dari seluruh dunia yang baru sampai ke level itu baru 30 negara. Insya Allah tahun ini kita berjuang bisa masuk ke urutan 31 karena manfaat reputasi untuk Indonesia sangat bagus. Kemudian yang kedua, dari segi aspek perdagangan sangat besar. Nah, citra ekonominya tentu sangat besar. Nah, oleh karena itu hubungan dengan digitalisasi, hubungannya dengan perdagangan online, sosial media, dan sebagainya, kami sangat membutuhkan bantuan dan support dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Makanya itu yang menjadi tujuan kami. Targetnya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan perdagangan online yang hubungannya dengan tugas kami, yaitu obat dan makanan. Kita berharap bisa kerjasama untuk melindungi rakyat kita supaya penjualan-penjualan yang sifatnya ilegal dan overclaim itu tidak terjadi, karena ini bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan orang banyak. Saya kira itu dari kami, Ibu Menteri. Ibu. Baik, kami dengan senang hati hari ini menerima Kepala BPOM terkhusus dalam rangka mengamankan masyarakat Indonesia dari baik itu makanan, obat, kosmetik yang membahayakan yang dijual dalam platform digital, baik itu melalui sosial media ataupun e-commerce. Kami memahami ini kerjasama yang sudah dibangun sejak lama, dan untuk saat ini kita sudah lebih dari 35.000 konten telah ditangani sejak 2018 atas permintaan dari BPOM. Karena secara teknis yang bisa menilai apakah ini aman dikonsumsi, sehat atau tidak, itu ada di BPOM. Kemudian kami melakukan tindakan-tindakan di ruang digital untuk men-take down hal-hal yang memang membahayakan. Angka 35.000 itu tadi meskipun terdengar banyak, dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangat cepat, kita ingin angka ini naik. Jadi tadi salah satu yang dibahas, bagaimana cara mempercepat
kalau ada temuan yang berhasil di-crawling dari BPOM yang membahayakan masyarakat, bagaimana caranya kemudian bisa lebih cepat tertangani di kementerian kami, dan bagaimana mensinergikan sistem supaya jadi tidak lagi secara satu persatu terdeteksi di sistem BPOM, itu langsung di kami ada alert gitu ya. Nah ini terobosan-terobosan yang kita coba lakukan dalam rangka sekali lagi mengamankan masyarakat dari makanan, obat-obatan, ataupun kosmetik dan lain-lain yang diawasi oleh BPOM yang kira-kira dapat membahayakan. Yang kedua, kami juga ada kerjasama dan memang untuk data-data pemerintah, kementerian, lembaga, pusat maupun daerah itu tentu di Kementerian Komdigi, dan salah satunya adalah data-data dari BPOM. Dan ini untuk digitalisasi, dan Presiden Prabowo itu sangat menginginkan supaya ke depan layanan pemerintahan itu bisa terdigitalisasi dengan baik. Kami tadi juga mencoba mencari solusi bagaimana penguatan kapasitas data untuk BPOM bisa didukung oleh Kemkomdigi yang saat ini juga tengah menyiapkan PDN. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dalam PDN yang tengah disiapkan itu juga untuk BPOM kita siapkan kapasitas yang cukup, karena sekali lagi ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Ibu izin, tadi ada MOU tentang BPOM kira-kira. Oh iya, dalam kerangka tersebut, kerjasama di dua bidang tersebut, supaya lebih kuat lagi, kami merasa kita perlu ada penandatanganan MOU yang tadi sudah disampaikan oleh BPOM untuk kami pelajari, dan insya Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa menandatangani kerjasama yang sudah berlangsung ini agar lebih resmi, agar bisa lebih cepat dalam bentuk penandatanganan MOU. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you.